narapidana akan melarikan diri dari penjara, mencongkel ubin dan mengambil cermin. Ia ambil yang bentuk persegi. Sisanya bungkus di kertas. Buang ke toilet. Tiba-tiba kunci pintu berbunyi. Penjaga penjara masuk ke sel. Tahanan bereaksi cukup cepat. Untuk menyembunyikan cermin, penjaga penjara datang untuk inspeksi rutin. Mereka digeledah satu-satu. Tinggal satu orang terakhir. Bungkusan itu mungkin masih di toilet. Rantai toilet dipasang di luar. Tahanan menarik rantai dengan perlahan. Wow, kertas itu hanyut dan masuk ke dalam. Penjaga penjara, apa yang sedang kamu lakukan? Ah, saya cuma ingin keluar dari sini. Mereka berdua melanjutkan pemeriksaan, termasuk makanan. Setiap hari harus diinspeksi untuk menemukan barang terlarang. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Setelah penjaga keluar, narapidana bergegas. Ambil sikat gigi dan pasang cerin. Perbaiki pegangan dengan tali. Borelli membuat alat pertama untuk pemantauan. Dengan mata yang tajam, ia leluasa melihat penjaga di luar. Mereka kerja bakti di penjara. Tujuannya untuk menggali lubang, untuk menutupi suara menggali lubang. Mereka memperbaiki toilet dan tempat tidur. Suara bising kerja bakti akan menutupi suara mereka. Beberapa orang menyiapkan tali. Berikan kepada mereka. Gunakan ini sebagai tanda terima kasih. Kemudian rencana dimulai. Darban bergegas dari tempat tidur. Kemudian melepas grendel tempat tidur. Ia mendapat alat yang kedua. Temannya mengawasi. Yang lain melepas ubin. Ia bersiap-siap. Borelli melihat penjaga datang. Ia kaget sekali. Melihat mereka datang namun akhirnya tenang. Karena di sebelah ada kebisingan. Benar saja, mereka datang. Borelli tidak tahu tentang penjaga itu. Hanya sedikit penjaga hari ini. Dan rencananya lantai akan dilubangi. Akhirnya lubang berhasil dibuat. Mereka membakar kertas dan membuangnya ke bawah. Di bawah. Meskipun mereka tidak tahu kemana, dua orang akan turun malam ini. Mereka bersiap. Ubin bekas mereka jadikan samaran. Dan mengambil kayu dan tali. Borelli melihat tempat tidur sebelah. Keduanya berdiri di dinding. Ketika penjaga penjara datang, dari balik selimut, mereka memberi sinyal. Dan berhasil mengelabui penjaga. Mereka membongkar kaki meja. Dan Borelli mendapat alat ketiga, yaitu gergaji. Dua narapidana ke gua. Narapidana di kamar menutupi lantai. Mereka mengikat tali pada kaki, sehingga mereka dapat berkomunikasi sampai selesai. Mereka menemukan ruang bawah tanah, dan memotong pagar dengan gergaji. Butuh waktu lama namun berhasil. Akhirnya mereka turun. Gaspar menyadari ada penjaga datang. Mereka lalu bersembunyi di balik tembok, dan berhasil melarikan diri. Setelah aman, Gaspar menemukan besi, dan memotongnya. Alat ini menjadi alat keempat, kunci utama. Untuk membuka pintu bawah tanah. Keduanya berkeliling beberapa kali. Akhirnya menemukan gerbang selokan, tapi kunci utama tidak berfungsi. Ukuran mata kunci salah. Keduanya harus menemukan cara lain. Mereka mengangkat bantalan engsel, dan memotong engselnya. Mereka berhasil masuk selokan. Namun jalan keluar ternyata buntu. Beton di dinding juga kokoh. Akan butuh waktu lama untuk dihancurkan. Dinding samping selokan rapuh. Keduanya memutuskan kembali dan berdiskusi. Hari berganti. Mereka menunggu sampai keduanya muncul. Saat ini para penjaga sedang berjaga. Itu membuat mereka cemas. Untungnya, mereka berhasil naik dan memasukkan alat ke lubang dan ubin ke tempat semula. Para penjaga lalu bergegas. Beberapa orang sudah tidur. Semuanya lalu berdiskusi. Mereka butuh jam. Setiap saat mereka bisa ditangkap. Jadi mereka harus mendapatkan alat lagi. Tahanan mendapat suntikan di rumah sakit. Menemukan botol obat kecil di atas meja. Bergegas mengambilnya saat dokter tidak tahu. Lalu pergi dan sembunyikan di shawl. Dalam perjalanan kembali ke sel, dia mengambil pasir di tempat sampah. Dalam perjalanan, dia dihentikan oleh penjaga. Darban berbohong bahwa ia membuang pasir. Akhirnya ia lolos. Geo punya rencana. Semua orang bekerja sama untuk membuat alat jam pasir. Setelah pengujian berulang, jam pasir menandakan waktu setengah jam. Selanjutnya, mereka lanjut menggali lubang, membawa beberapa papan untuk membuat alas. Tahanan menggambar lingkaran di dinding. Mereka mulai memahat dengan tang besi. Dengan kerjasama tim yang baik, hanya persoalan waktu. Mereka bisa kembali ke rumah. 5 orang bekerja dalam shift secara berurutan. Hari-hari dihabiskan dalam kegelapan. Akhirnya berhasil menembus lubang. Keduanya bergegas masuk, kenakan pakaian dan lompati parit. Menaiki tangga menuju pintu keluar. Tutup sumur dibuka dan mereka melihat taksi. Setelah kembali, semua orang senang. Dan memutuskan untuk pergi malam ini. Mereka bercukur. Borelli bersiap dengan sepatunya. Ia pun tercengang.
Saya tidak suka dasi. Mereka mematikan lampu saat petugas berjaga dan berpura-pura tidur. Penjaga memeriksa sel mereka lalu pergi. Semua orang lalu bersiap untuk pergi. Mereka menarik Ubin untuk membuka lubang. Dan saat ia sedang mengawasi, sembari memutar cermin. Hah? Sekelompok penjaga berbaris di depan pintu. Gaspard tertegun. Semua penjaga bergegas masuk. Mereka semua ditangkap. Dan sebelum Gaspard keluar, Geo berkata sesuatu. Laki-laki yang malang. Akhirnya Gaspard dipisah dengan yang lain. Sebenarnya pengkhianat ini bukan dia. Dan ini adalah cerita sedih dulu. Pengkhianat sebenarnya adalah Geo, yang bertujuan untuk memberitahu soal lubang itu. Ia memerintahkan seseorang untuk bekerja sama, untuk mendapatkan alat, agar mudah membuat peralatan melarikan diri. Lalu Geo berkelakar. Tujuan dari rencana ini adalah kenaikan pangkat. Hal yang sederhana, namun beresiko tinggi. Sangat berbahaya.